Ya, seakan-akan dia merusak seluruh syariat Islam. Syariat Islam datang dalam apa? Syariat Islam datang untuk apa? Saling bersaudara, ya, saling bersaudara. Saling mengasihi. Dalam ayat banyak sekali. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Ketika terjadi permusuhan, kebencian, rusak persaudaraan tersebut. Rusak. Ya. Syariat sampai menyuruh kita boleh berbohong demi untuk mendamaikan supaya tidak ada permusuhan. Ini kita malah bermusuhan. Syariat mengatakan wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kata Allah wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakin Allah allafa bainahum. Ya. Dan sesungguhnya Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kau menginfakkan harta, ya, sebanyak mungkin kau tidak bisa menyatukan hati mereka. Jadi bersatunya hati di antara kaum itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dengan adanya Islam maka orang-orang bersaudara dari darah manapun, dari bangsa manapun, kemudian datang permusuhan. Makanya permusuhan ini merusak, bertolak belakang dengan Islam. Ya. Kemudian juga kebencian adalah tujuan setan. Makanya dia adalah tujuan setan. Tujuan iblis. Contohnya Allah berfirman tentang kenapa diharamkan perjudian dan diharamkannya khamr. Kata Allah, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalat fa hal antum muntahun. Kata Allah, sungguhnya syaitan ingin kalian berjudi, kalian minum khamr untuk menumbuhkan, ya, kebencian dan permusuhan di antara kalian. Jadi memang di antara tujuan syaitan adalah agar kita bermusuhan. Ya. Agar kita bermusuhan. Makanya dalam hadis, inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Maka seorang waspada, dia harus tahu bahwasanya kebencian, membenci sama muslim itu adalah bertolak belakang dengan syariat Islam. Terus Ustaz, bagaimana kalau dia menzalimi kita? Ya, Anda bisa melakukan, ya, 3 hal. Anda bisa memaafkan, itu yang terbaik. Yang kedua, Anda bisa membalas kezalimannya kalau Anda mau. Yang ketiga, tidak boleh. Anda berbuat lebih parah daripada itu sehingga Anda menzalimi dia, ya. Tapi kalau Anda balas, boleh, tuntut haknya. Tuntut hak Anda kepada dia, tapi tidak harus benci-bencian. Dia berbuat zalim kepada Anda, sudah Anda tuntut, minta hak, sudah. Berusaha untuk tidak membenci. Meskipun kita dizalimi, kita berusaha untuk menuntut hak kita, tidak jadi masalah tanpa harus benci-bencian. Ini memang berat, tapi ingat bahwasanya tujuan syariat adalah agar kita saling menyayangi. Permusuhan, kebencian itu kita bersihkan dari hati kita. Ya, ini perlu perjuangan berat. Dari sini kata Nabi la tabaghadu. Ini adalah mantuknya, tekstualnya kalau bahasa Arabnya, mantuk. Itu tekstualnya. Kemudian timbul namanya apa? Mafhum. Mafhum itu dipahami. Apa? Tersirat dari perkataan Nabi, tersirat dari sabda Nabi. Jangan saling membenci. Yaitu apa? Yang pertama, jauhi sebab-sebab kebencian. Kemudian yang kedua, lakukan sebab-sebab saling mencintai. Saling mencintai. Nah, ini agar kita tidak saling bermusuhan, saling benci di antara kita. Berusaha untuk latih diri menghadapi orang yang mungkin tidak suka sama kita, yang zalim sama kita, tidak perlu kita benci dia. Dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hadapi sesuai dengan syariat, tidak harus saya melawan kebencian dengan kebencian. Lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan saling kecintaan. Contohnya memilih kata-kata yang baik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku yaqulu, untuk mengucapkan
billatihi ahsan, yang terbaik. Jadi kita kalau berkata, pilih yang baik. Jangan asal sembarang berkata, inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan mengedoma di antara mereka. Tapi berikutnya la tabaghadu, kemudian wala tadabaru. Jangan saling memboikot. Atau jangan saling mendiamkan, ya. Tadabar itu saling membelakang kalau bahasa aslinya. Ini tadabur itu saling belakang. Ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim, baik seorang muslimah, menghajar, yaitu mendiamkan. Menghajar maksudnya memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kata Nabi, yaltaqiyani, mereka berdua ketemu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, maka yang satu melengos, satu melengos. Marah nih, ketemu, ting, enggak bisa ketemu. Satu belok kanan, satu belok kiri. Satu ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur, enggak bisa ketemu. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Hukumnya haram, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, jangan memboikot, saling mendiamkan, saling menghajar. Tidak boleh. Ya. Rasulullah bilang 3 hari boleh. Kenapa 3 hari boleh? Kata para ulama, karena demikianlah tabiat manusia, susah untuk langsung memaafkan. Anda boleh marah-marah, artinya Anda boleh ngambek 3 hari, boleh. Lebih dari itu nggak boleh. Anda ketemu teman jengkelin, ngambek 3 hari. Setelah itu nggak boleh. Ada syaratnya, nggak boleh Anda ngambek lebih dari 3 hari. Setelah itu Anda harus mengalahkan ego Anda, mengalahkan hawa nafsu Anda, mengalahkan godaan syaitan. Anda salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai salam. Nabi tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang salah mengaku salah. Nabi tidak berbicara tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Nabi berbicara sallallahu alaihi wasallam yang terbaik adalah yang bisa mengalahkan egonya, yang bisa mengalahkan cita-cita syaitan agar kita bertengkar. Maka yang terbaik adalah yang mulai mengucapkan salam. Ya. Maka ini di antara perkara yang berbahaya, saling memboikot, ya. Dulunya teman, kemudian ribut, tidak pernah kontak lagi, jengkel-jengkelan, kalau di belakang gibahin dia dan macam-macam, tidak diperbolehkan. Kita berusaha telepon, kalau dia tidak mau, ya sudah, enggak ada masalah. Tapi kita berusaha untuk menghilangkan kebencian. Saya bilang sudah, untuk kita tidak, karena sudah takdir mau diapain. Saya juga punya kesalahan, saya juga manusia, dia juga kawan, ya sudahlah. Dia tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. Udah telepon aja. Telepon. Kita ngalahkan ego kita. Daripada kita kemudian sama sekali tidak mau ketemu dia, ya ini masalah berat. Ya, apalagi hanya karena permasalahan duniawi. Ya. Makanya dalam satu hadis kata Nabi SAW, man hajar akhahu fawqa sanah, man hajar akhahu sanatan, fahuwa kasafki damihi. Siapa yang memboikot saudaranya sampai setahun seperti menumpahkan darahnya. Dan itu menunjukkan dosa, ya, karena dianggap seperti menumpahkan darah saudaranya. Ya. Jadi ingat, ini terutama ibu-ibu yang suka ngambek-ngambekan, kadang-kadang subhanallah teman dekat tahu-tahu ngambek-ngambeknya bukan 3 hari, 3 tahun ngambeknya. Jangan, 3 hari cukup. Sudah 3 hari, udah kita sapa lagi. Tidak mesti harus misalnya teman dekat lagi, tapi tidak usah jengkel-jengkelan. Sudahlah, ini sudah takdir. Ya, kita tidak sempurna, dia juga tidak sempurna. Yang penting kita baik-baik aja. Gimana caranya? Tidak perlu harus musuh-musuhan, benci-bencian. Karena syaitan masuk di antara kita. Kita baik-baik saja, syaitan masuk untuk mengadu domba, apalagi kemudian ada hal-hal yang memprovokasi kita untuk saling membenci. Jadi tidak boleh memboikot lebih dari 3 hari. Terus cara memutuskan boikot. Atau mendiamkan. Bagaimana cara memutuskannya? Kata Nabi dengan salam. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik yang
memulai salam. Ada dua model. Perhatikan di sini. Pertama, ngambek sama orang jauh. Orang jauh maksudnya bukan kerabat. Yang kedua, ngambek sama kerabat. Kata para ulama, kalau ngambek sama orang jauh, cukup dengan salam. Sudah selesai. Kita salami dia, telepon assalamualaikum, atau kita WA dia assalamualaikum. Yang penting dia baca gimana kabarnya, ya assalamualaikum, semoga antum baik-baik, kita doakan, selesai. Dia balas alhamdulillah, selesai. Dia enggak balas, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia balas, apalagi posisinya dia yang salah, bukan kita yang salah. Kalau kita yang salah segera minta maaf, yang cari masalah di akhirat nanti. Tapi kalau kita tahu kita yang benar, dia yang salah, kita ngalah, kita tetap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, gimana kabar antum? Gimana kabar anti? Gimana kabar ukhti? Ya. Semoga Allah menjaga kebaikan anti dalam kebaikan. Sudah, kita salam. Sudah 3 hari salam. Semakin kita menunda semakin dosa. Udah, kita beri salam. Apakah harus kembali lagi mesra seperti dulu teman dekat? Enggak harus. Kalau itu bukan kerabat, enggak harus, kata para ulama. Tidak semua orang bisa kembali lagi seperti semula. Kata orang, kalau botol sudah pecah mau disambung lagi susah. Dia bisa sambung tapi retaknya masih terlihat. Hati ini tidak bisa kita kontrol. Kalau terlanjur terluka, susah untuk dirajut kembali, ya. Oleh karenanya dicukupkan yang penting salam, selesai. Salam yang penting tidak ngambek-ngambekan. Salam, ya, kalau perlu nanti ada kapan kita kirim hadiah, selesai. Tapi kata para ulama, kalau ngambek sama kerabat, maka tidak cukup dengan salam. Tidak cukup hanya salam. Harus berusaha kembali seperti sedia kala. Karena kerabat ada hak silaturahmi. Karena kerabat punya hak silaturahmi. Misalnya nih antum bertengkar sama kakak, mungkin terjadi. Bertengkar sama adik, bertengkar sama om, bertengkar sama bibi, mungkin terjadi. Sama kakak sama adik mungkin terjadi. Nah, kalau terjadi pertengkaran, ya, kemudian sampai berdiam-diaman sampai berbulan-bulan, aduh, ini sangat merugikan, ya, sangat merugikan. Rugi dua-duanya. Ya. Ya, kita sudah bahas dalam masalah silaturahmi, bahaya orang yang seperti itu. Maka kita dalam posisi benar atau salah, kita mulai salam, kita mulai merajut. Ya, kita kalahkan ego, karena itu wajib, bukan sunnah, wajib harus dikembalikan seperti sedia kala. Karena Rasulullah mengatakan la wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi di antara kalian.